Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Sahibul Musibah, baik Bani Haji Husin dari blok Masjid Al-Islah, warga besar Bani Haji Ali dan Bani Haja Muslim dari Masjid Al-Jihad, warga besar Bani Haji Musa, warga besar Blok C Kelurahan Kenanga yang tidak saya sebutkan satu persatu, Latril Mukarram Al-Ustadz Haji Alim Nur MPD, tokoh masyarakat sesepuh kita Al-Haj Mukri bin Haji Abdurrahman atau Gus Dur, yang insya Allah seluruhnya yang hadir pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah sekalian, jamaah takziah rahimakumullah, perjalanan hidup manusia tanpa kecuali siapapun, jenderalkah, presidenkah, rakyat jelatakah, siapapun akan mengalami 5 babak perjalanan kehidupan manusia. Yang pertama yaitu adalah alam ruh. Manusia di alam ruh, Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz ini diciptakan oleh Allah sekaligus daf'atan wahidatan. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, sampai Adam Yordan, Adam apa lagi? Sampai Adam akhir zaman, itu diciptakan daf'atan wahidatan sekaligus ruhnya itu. Kemudian masuklah manusia alam ruh ini babak kedua yang dinamakan alam rahim, alam kandungan. Kapan ruh kita akan masuk ke kandungan? Siapa bapak kita? Siapa ibu kita? Di negeri mana kita akan terlahirkan? Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berapa lama manusia di alam kandungan atau alam rahim?
Menurut penelitian atau istiqra Imam Syafi'i, rata-rata manusia di alam kandungan 9 bulan. Tapi ada juga yang sampai 10 bulan. Contohnya anak saya rata-rata 9 masuk 10 bulan baru brojol. Tapi konon katanya Imam Syafi'i itu sampai dan mengatakan 2 sampai 4 tahun. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i masih usia tamyid sudah hafal Al-Quran 30 juz. Insya Allah di blog saya gua ada hafalan 30 juznya. Juz melon, juz mangga, juz belimbing. Iya. Usia remaja Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh gurunya Imam Malik yang tidak kurang dari 2000 hadis. Subhanallah. Karena tua di dalam kandung. Kemudian setelah di dalam kandungan, manusia terlahirlah memasuki babak ketiga yang dinamakan alam dunia. Berapa lama manusia hidup di dunia? Wallahu a'lam, karena masalah umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal nunggu jadwal saja. Kita nggak pernah tahu nih pulang dari rumah apa selamat atau ada yang meninggal. Tapi semua itu tidak penting, yang penting adalah kita mati menghadap Allah dalam keadaan husnul. Apa artinya panjang umur kita sampai 70, 80 tahun tapi maksiat kepada Allah? Nauzubillah min. Tapi walaupun umurnya 60 tahun, 65 tahun, maksimal 70 tahun, tapi umurnya digunakan untuk taat dan ibadah kepada Allah. Inilah orang yang berun. Tapi pada dasarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bocoran nih. Ya. Bahwa usia manusia akhir zaman, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita, baina sittin wa sab'in, tidak lebih antara 6 sampai 70. Ini kira-kira Pak Ustadz Mukri umurnya berapa? 70 tahun. Subhanallah, udah rada deket ini. Kenapa? Sudah melebihi usianya Nabi besar Muhammad. Bersyukurlah. Kalau Nabi saja umurnya 63 tahun, berarti antum sudah punya bonus 7 tahun. Kalau itu digunakan untuk sujud kepada Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan masuk surga. Dapat 40 bidadari. Tidak usah minum jamu, Pak Haji Mukri. Karena nanti orang yang di surga itu akan dikasih kekuatan yang luar biasa. Jadi jangan takut. Kemudian setelah manusia menjalani kehidupannya di dunia, antara 60 sampai 70 tahun, matilah dia. Yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu, masuklah babak yang keempat seorang perjalanan manusia yang dinamakan alam kubur atau alam barzah. Apa itu alam barzah? Apa itu alam kubur? Alam kubur adalah alam batas, alam penantian baina dunia wal akhirah, yaitu antara dunia yang telah kita tinggalkan dan menuju negeri akhirat yang belum datang karena belum kiamat. Jadi alam barzah ini ibarat 2 dinding. Kembali ke dunia tidak mungkin karena kita sudah lewati, sudah meninggal dunia, betul? Dan kita memasuki alam akhirat belum tiba karena belum kiamat besar. Berapa lama manusia akan berada di alam kubur? Wallahu a'lam. Dan di alam kubur hanya ada 2, yang namanya nikmat kubur dan siksa kubur. Kalau dia nanti ditanya oleh 2 malaikat, kemudian dia menjawab dengan baik, dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan alam kubur sudah dibocorkan oleh para ulama. Soal ujian aja kalau dibocorkan ditangkap polisi, tapi soal kubur tidak ditangkap oleh polisi. Apa itu bocorannya? Yang pertama, man rabbuka. Siapa nabimu? Apalin tuh. Udah ada bocorannya itu. Wa man nabiyuka, siapa nabimu?
Wa ma imamuka, apa imamu? Wa ma nabiuka, siapa nabimu? Wa ma ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Kayaknya soalnya gampang. Apalin, tapi kalau tidak sholat, insya Allah macet lidahnya itu. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang sifatnya esai, tidak ada pilihan ganda di sana itu. Tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Bisa menjawab dengan lancar. Man robuka, karena amalnya banyak, amal solehnya, imannya mantap, dia termasuk orang yang baik, maka lidahnya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal solehnya, lancar menjawab soal kubur. Man robuka, dijawab dengan fasih, Allahu Rabbi. Wa man nabiuka, siapa nabimu? Wa Muhammadun, nabi, karena dia cinta sama nabi, banyak berselawat kepada nabi. Insya Allah, karena kita malam ini baru saja maulid, kita baru saja bacakan apa itu Maulidur Rasul, insya Allah kita kelak nanti bisa mendapat syafaat Nabi besar Muhammad. Wa ma imamuka, imamu. Begitu ditanya, siapa imamu? Ustadz Mukri, diganyang sama malaikat. Lah kenapa malaikat? Karena waktu di dunia, waktu di Masjid An-Nur, yang imamin Pak Ustadz Mukri, diganyang sama malaikat. Salah jawabannya. Yang benar adalah Al-Qur'anu imami. Quran itu adalah imamku, pedoman hidupku, manhajku. Apa kata Quran dilaksanakan, apa yang dilarang Quran ditinggalkan. Jadi Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia. Wa ma kiblatuka, orang yang sering sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, dijaga dengan baik, maka dia akan bisa menjawab wal ka'batu kiblati. Kalau orang nggak pernah sholat, mana tahu kiblatnya. Waman ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Al mu'minun wal muslimun ikhwani. Tuh orang-orang mukmin, orang-orang muslim adalah saudara. Begitu dia jawab semuanya dengan selamat, dengan lancar dan fasih, apa kata malaikat? Nam kanaumil arus, tidurlah kalian sebagai tidurnya pengantin baru. Wah, kira-kira kalau pengantin baru tidur gimana? Asik nggak kira-kira? Gurih katanya. Kalau saya dulu pengantin baru nggak bisa pules. Sama. Emang ngapain? Yang namanya pengantin baru dengan keindahan, kenyamanan, begitu mendusin, udah kiamat. Masya Allah. Tapi yang tidak bisa menjawab, man rabuka, ma adri, tidak tahu, godek dia. Wa manabiuka, karena nggak cinta sama nabi, nggak pernah ikut maulid katanya bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka. Nggak pernah baca selawat sama nabi, nggak cinta sama sunnah nabi, dia macet, nggak bisa menjawab. La adri. Wa ma kiblatuka, nggak bisa menjawab. Wa ma ikhwanuka, nggak bisa menjawab. Maka orang yang semacam ini akan mendapat azab kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Dan setelah itu barulah datanglah kiamat. Maka manusia akan memasuki babak terakhir, namanya juga yaumul akhir, hari kiamat, padang mahsyar, padang rata yang sangat luas. Disitulah manusia harus menghadap persidangan Allah Subhanahu. Disidang seluruhnya, diperiksa amalnya selama hidup di dunia, dan di sana hanya ada 2 tempat, yaitu surga dan barang siapa yang banyak berbuat kebaikan, amal soleh di dunia, maka dia digiring ke arah kanan menuju surganya Allah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir malam ini. Tapi yang ahli maksiat, membangkang kepada Allah, membangkang kepada Rasulullah, maka dia akan digiring ke golongan kiri. Lihat itu dalam surat Waqiah. Maka dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min. Malam hari ini izinkanlah saya akan membahas satu saja tentang alam kubur. Alam kubur itu yang kita lihat dengan mata kita hanya 2 kali 1 meter. Itulah rumah masan depan kita, betul? Walaupun rumahnya lebar seluas istana, 2 sampai 3 lantai, betul nggak? Kontrakannya banyak, betul?
kendaraannya banyak, istrinya banyak, tabungannya banyak, investasinya banyak, tanahnya banyak hektaran, tapi yang ditempatkan hanya 2 kali 1 meter saja. Belum tentu ditaruh di depan rumah, jangan-jangan di belakang rumah, di pojokan, di bawah pohon bambu. Betul apa betul? Itulah rumah masa depan kita, cepat atau lambat. Itulah ada satu kepastian. 2 kali 1 meter itu pun tidak ada jendelanya, Masya Allah. Tidak ada ventilasinya, betul? Tidak ada penerangan listrik, karena PLN kagak bisa masuk ke alam kubur. Bawa handphone tidak ada sinyalnya, dibejek sama malaikat. Ayo mau kemana? Nggak ada sinyalnya. AC nggak hidup. Mau minta kemana kita? Gelap luar biasa, sempit. Makanya menurut Syekh Abu Lais Al-Samarqandi, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, ada 4 hal yang bisa menerangi alam. Ini saja yang akan jelasan. Karena alam kubur yang begitu sempit, kita perlu pedoman, kita perlu persiapan. Sebagaimana dalam hadis tadi dijelaskan, mal mayitu fi qabrihi ilakal gorikil mugawis. Tidaklah seorang mayit berbaring terbujur kaku di alam kubur, kecuali dia bagaikan orang yang tenggelam di dalam lautan, minta tolong, saya tenggelam, tolong, tinggal seleher, masih nggak ada yang nolong juga, tinggal tangannya saja kelihatan. Alhamdulillah kalau ada yang nolong dia bisa selamat, betul nggak? Kalau tidak, maka dia akan tenggelam mati di dalam air. Itu di dunia. Bagaimana kalau di alam kubur? Ada yang dengar minta tolong? Istrinya tidak dengar, betul? Kalau istrinya yang mati, suaminya nggak bisa dengar, anak-anaknya nggak bisa dengar, tidak ada yang bisa dengar, ustadz pun tidak bisa dengar. Dia teriak minta tolong, karena azab kubur telah ada di depan mata. Masya Allah. Makanya kata Abu Lais As-Samarqandi, ada 4 yang bisa menerangi alam. Nah ini mari kita dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan alam kubur kita nanti diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu yang bisa menerangi alam kubur, yang bisa meluaskan alam kubur, yang 2 kali 1 meter menjadi seluas istana bagaikan taman yang serba hijau. Apabila yang pertama dia rajin menjaga sholat 5 waktu. Kerjakan, dirikan, dan jagalah itu sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama kali di akhirat, di hari kiamat, yang dihisab, diperiksa, dihitung adalah ibadah sholat. Bukan puasa, bukan haji, dan macam-macam. Yang pertama kali dipertanggungjawabkan, diperiksa di hadapan Allah adalah as-sholat. Nah itu. Iza saluhat, apabila sholatnya ini adalah baik, saluhat sairu amali, maka amal-amalnya kalian ikut baik, lancar dah tuh. Pokoknya kalau udah sholatnya bagus, diperiksa bagus, udah. Pemeriksaannya santai, enjoy. Nggak ketat. Kenapa? Karena sholat ukuran standar ukuran kesolehan seseorang. Kalau sholatnya baik, mengikuti amal-amal ibadah yang lain juga ikut. Tapi kalau sholatnya rusak, maka kata malaikat, wah ini sholatnya udah rusak, pasti yang lain hancur ini. Iya, repot itu pemeriksaannya itu. Wa iza pasadat, api kalau sholatnya rusak, pasadat sairu amali, maka rusaklah seluruh amal ibadah yang lain. Kata malaikat, ini Allah coba periksa itu ibadah-ibadah sunnahnya. Coba lihat itu sholat sunnahnya ada enggak? Sholat qobliyahnya dilihat, nggak ada. Jangankan sholat qobliyah, badiyah, sholat rawatib, sholat 5 waktu saja nggak dikerja. Masya Allah. Kalau sholatnya bolong-bolong, maka disuruh lihat sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya bagus, sholat duhanya dikerjakan, tahajudnya dikerjakan, sholat hajat dikerjakan, sholat badiyah dikerjakan, sholat qobliyahnya dikerjakan. Itu ditambel itu yang bolong-bolong. Tapi kalau bolong ya, ditambel.
Jadi disitulah pentingnya peran sholat sunnah. Kita kadang-kadang sering meremehkan nama sholat sunnah ya. Habis sholat 5 waktu udah kabur. Allahumma sentas jalan wa minka lari summa ngebut. Nah, saya ajarkan begini, kalau terlalu sibuk, ada kerjaan yang sangat darurat militer, paling tidak kalau habis sholat 5 waktu kita sholat berjamaah di masjid mushola, paling tidak ikut la istighfar 3 kali, la ilaha illallah wa la syarikalah 3 kali, Allahumma ajirna nar 3 kali minimal ya. Allahumma antas salam, sampai di situ lah. Wa minkas salam, walika yaudus salam, fahiyana rabbana bisalam, nal jannata darussalam, tabaruta dan jalal kiram. Boleh kabur dah. Itu minimal loh. Apalagi kalau sampai baca subhanallah 3 kali, 33 kali, itu ma'sur hadisnya itu yang Nabi biasa amalkan wiridnya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kemudian ditutup la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billahil. Langsung baca doa itu dalam sahih hadis, maka dosa-dosanya walaupun seperti zabidil bahar, seperti buih di lautan, itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya bagaikan buih di lautan, banyak sekali ya, akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu. Jadi itu zikir itu penting, itu paling tidak itu tuh. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali, itu minimal. Ya. Ini. Jadi sholat sunnah itu nanti punya peran penting. Di saat dulu kita nyawa sebelum eling masih muda, suka meninggalkan sholat 5 waktu yang fardu balang bolong, betul nggak ya? Iya, kadang-kadang kita lupa, bahkan kadang-kadang pura lupa. Nah, ini nanti bisa sholat sunnah punya peran penting yang akan menyempurnanya, akan menambelnya, insya. Nah, sebetulnya orang yang sholat 5 waktu, sholat wajib, sholat ibadah fardu dicintai oleh Allah. Tetapi barang siapa yang mengerjakan ibadah sunnah, an-nawafil, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Nah, karena dijelaskan di dalam kitab Maraikul Ubudiyah yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, wala yazalul abdu yataqarrabu ila nawafil. Mana tadi? Wala yazalul abdu yataqarrabu ila nawafil hatta ahabbuhu. Maka tidak henti-hentinya seorang hamba Allah mendekatkan kepada Allah itu dengan ibadah sunnah hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintainya. Li'annalladzi yuaddi al-fardhu qad ya'maluhu khaufan minal uqubah. Kenapa Allah mencintai orang yang mengerjakan ibadah sunnah? Di sini jelaskan karena orang yang mengerjakan ibadah wajib terkadang ada perasaan karena takut dengan azab Allah. Kalau nggak sholat 5 waktu, azab Allah. Ada perasaan keterpaksaan. Kalau nggak puasa Ramadan, takut dengan azab Allah. Tapi tidak dengan amalan sunnah, karena amalan sunnah didorong dengan keikhlasan. Karena kalau nggak dikerjain juga tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa yu'addi nawafil, sedangkan dia mengerjakan ibadah sunnah illa isaron lil khidmah. Dia mengerjakan ibadah sunnah karena mengutamakan, karena khidmah, berbakti kepada Allah Subhanahu. Betul nggak? Jadi kalau ibadah sunnah itu karena didorong karena keikhlasan, betul nggak? Karena kita ingin mengabdi lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau orang mengerjakan ibadah sunnah, Allah sangat mencintai kepada orang itu. Jadi jangan suka meremehkan ibadah sunnah, karena dia pada punya peran yang sangat penting nanti di hadapan Allah di akhirat. Di saat amal wajib kita tidak sempurna, maka disempurnakan dengan ibadah sunnah. Man syagholahul fardo anin nafli fahuwa ma'zur. Barang siapa yang sibuk mengerjakan sholat wajib, mengerjakan ibadah wajib, tapi tidak mengerjakan ibadah sunnah, meremehkan ibadah sunnah mah gampang, tar aja, itu kan ya. Orang yang semacam ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena hukumnya sunnah, begitu. Tapi wa man syaghallahu naflu anil fardi magrur.
Barang siapa yang menyibukkan dirinya mengerjakan sholat wajib, ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Nah, ini yang terbolak. Ibadah sunnah, wah luar biasa. Itu coba lihat kalau hari lebaran itu. Wah, nggak pernah ke masjid. Tapi giliran lebaran sholat id, wah sibuk luar biasa. Orang belum datang, khotib belum datang, juga udah datang. Malah duduk paling depan, betul nggak? Sibuk dia dengan ibadah-ibadah sunnah. Tapi seorang ibadah wajibnya ditinggalkan. Orang semacam ini namanya tertipu. Dia menipu dirinya sendiri. Maka nanti di akhirat orang yang mengerjakan ibadah sunnah, tapi uang wajibnya nggak ada. Ketika mau ditambal, disempurnakan, bingung. Nggak ada kainnya, nambalnya gimana? Ya gitu ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita ini ada termasuk orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu inilah nanti yang akan bisa menerangi alam kubur, gitu ya. Walhasil manijtahada bitaqarrubi ilallahi ta'ala bil faraid summa bin nawafil qarrabahu Allahu ta'ala ilaihi. Tapi barang siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah wajib, dan juga dia bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah-ibadah sunnah plus sunnah, maka Allah akan mencintainya. Allah yang mencarinya, Allah yang mendekatinya, Allah yang mencintainya. Alhamdulillah. Yang begini yang udah tua-tua mah insya Allah ya. Yang kedua, yang dapat menerangi alam kubur, yang meluaskan alam kubur adalah bersedekah, sodakoh. Kenapa? As-sodaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu adalah dapat menolak bala. Makanya ada orang yang sering kena bencana, kena penyakit, betul nggak? Udah habis hartanya, akhirnya buat bayar rumah sakit. Ada orang yang pabriknya kebakar, hanya sekejap mata habis. Ada yang dirampok tokonya. Kenapa? Karena tidak pernah berzakat dan tidak pernah bersedekah. Tapi orang yang rajin bersedekah, insya Allah akan dilindungi harta bendanya, dijauhkan dari bala dan bencana. Amin ya robbal. Dalam keterangan lain dikatakan as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabb, bahwa sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah, marahnya Allah subhanahu. Ya, artinya Allah murka jadi tidak. Kenapa? Allah mencurahkan rahmatnya, ditolak dengan ibadah sedekah itu. Subhanallah. Makanya kita jangan meremehkan sedekah. Sampai ada sebuah keterangan ittaqunar walau bisyikki tamratin. Jangan lindungilah, takutlah dengan neraka. Lindungilah diri kita dengan neraka, walaupun bersedekah dengan sebutir korma. Sebutir korma. Masya Allah. Bapak-bapak, di dalam kitab Nasul Ibad saya pernah baca, itu yang namanya Imam Al-Ghazali Hujatul Islam. Kenal ya? Imam Al-Ghazali, orang yang sangat luar biasa. Karangan kitabnya luar biasa. Kitabnya yang terkenal Ihya Ulumuddin. Ya, beliau diberi julukan Hujatul Islam, hujahnya Islam. Masya Allah. Ternyata ibadahnya yang diterima membuat dia masuk surga. Bukan karena ibadahnya yang luar biasa, bukan karena kitabnya yang begitu banyak. Dalam suatu saat Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab. Dulu, ulama dulu kalau nulis kitab tuh pakai tinta sedot. Paham ya? Tinta cair. Nah, itu, pakai pena. Disedot itu pinanya, kemudian dia nulis. Ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis ngarang kitab, datanglah Az-Zubab, dikirim oleh Allah. Apa Az-Zubab itu? Laler nempel di penanya Imam Ghazali lagi nulis sekarang kitab itu. Imam Al-Ghazali berhenti nulis, biarin ini mungkin laler emang rezekinya ada di pena saya. Disedot tuh tinta sampai habis oleh laler. Aus tuh laler. Subhanallah. Karena kasih sayangnya Imam Al-Ghazali bersedekah dengan laler dengan tintanya, ternyata inilah yang membuat dia masuk surganya Allah subhanahu. Allahu Akbar. Kita nggak pernah tahu ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah, betul?
Kita nggak pernah tahu sodakoh mana kita yang sodakoh mana yang diterima oleh Allah. Barangkali yang besar kagak diterima karena kurang ikhlas. Dulu yang sekecil yang kita nggak duga, yang sangat ikhlas mana itu sangat dibutuhkan oleh orang. Justru itu yang membuat kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana koso malun min sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidaklah harta itu berkurang kalau disedekahkan. Bal yahdad, bal yazdad, bal yazdad. Tetapi bertambah, bertambah, bertambah. Jadi jangan takut. Semakin banyak sedekah, semakin banyak rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu. Sampai saat ini kita nggak pernah dengar orang rajin sedekah bangkrut. Ada nggak? Ada nggak? Yang ada semakin berkah rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu. Bal yazdad bal yazdad bal yazdad sampai 3 kali, maka akan bertambah bertambah bertambah. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat sudah disiapkan pahalanya yang sangat besar. Dalam satu keterangan hadis dijelaskan, idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam manusia termasuk kita, termasuk almarhumah, apabila telah meninggal dunia, putuslah amal perbuatannya. Dalam keterangan lain ada yang mengatakan in qata'a sawabu amali, yaitu yang putus adalah pahalanya, kecuali 3 yang terus pahalanya mengalir ke alam kubur, yang bisa menolong jenazah di alam kubur, yaitu diantaranya adalah sodakotin jariyah. Apa itu sodakoh jariyah? Ya, itu sodakoh jariyah itu ya yang pahalanya ya jri sawabu ilal qabr, yang pahalanya terus mengalir sampai ke alam kubur. Nah ini makanya anak-anaknya almarhumah kalau punya duit, nah niatkanlah sedekah pahalanya buat orang tua kita almarhum dan almarhumah. Insya Allah dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah sampai tergantung niat kita. Kita punya duit 50.000, kita masukkan ke kotak masjid, niatkan ya Allah ini saya niatkan pahalanya buat orang tua saya, bapak saya, ibu saya, insya Allah sampai. Kita punya duit kemudian kita kasih kepada kaum duafa, fakir miskin, anak yatim, niatkan pahalanya buat orang tua kita, insya Allah. Ya ini apalagi yang sifatnya sedekah jariyah, pahalanya terus mengalir sampai ke alam kubur, insya Allah. Inilah yang dapat menerangi alam kubur. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang dapat menerangi alam kubur kita. Berdasarkan keterangan Rasulullah SAW, ada 2 amalan yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Kalau perempuan ditemani oleh laki-laki yang ganteng, kalau laki-laki ganteng ditemani oleh perempuan yang cantik. Siapa itu? Yang pertama adalah amalan puasa, yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Quran, membaca Al-Quran dan puasa inilah yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Di dalam keterangan yang lain dijelaskan, ada sebuah hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Nasaihul Dinniyah, man ja'alal Qur'an amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, Al-Quran dia taruh di depannya, Al-Quran dibaca, Al-Quran diikuti, dijadikan pedoman hidup ya dalam kehidupan sehari-harinya, bukan hanya dibaca tapi diamalkan, maka Al-Quran ini akan menjelma sebagai makhluk nanti di akhirat, qadahu ilal jannah, dia akan menuntunnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi sebaliknya, waman ja'alahu wara'a zahri, barang siapa yang Al-Quran ditaruh di punggungnya, tidak pernah dibaca, Al-Quran sampai bulukan, ditiup ngebul, saking lamanya nggak pernah disentuh, jangankan dibaca, disentuh pun tidak, diamalkan pun tidak. Malah dia lebih taat kepada kitab Biro Sableng, kepada kitab-kitab lainnya. Maka orang yang semacam ini saqahu ilan nar, nanti Al-Quran akan menjerumuskannya ke api neraka. Na'udzubillah min. Masya Allah. Inilah pentingnya Al-Quran ya. Makanya nanti nih Hairudin, si Muhammad Nur dan lain-lain, cobalah ya, kalau baca Al-Quran niatkan sekali-kali buat orang tua kita. Kalau perlu bersedekah mushaf Al-Quran, wakafkan di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Madinah, atau di masjid-masjid yang ada di sini. Selama itu dibaca, insya Allah pahalanya mengalir buat orang tua
orang tua kita, insya Allah. Nah, ini bapak-bapak, ada sebuah cerita dari almarhum Al-Maghfurlah. Kita sangat kenal dulu tahun 70-80-an, Radio Asy-Syafi'iyah. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Beliau dulu anaknya itu meninggal dunia, perempuan, masih gadis. Pada zaman siapa Gubernur DKI itu yang membangun luar biasa, Pak Ali Sadikin, mengadakan pembangunan besar-besaran di Jakarta, termasuk jalan. Pada saat itu ada kuburan dibongkar karena buat jalan, yang di dalam kuburan makam umum itu ada anaknya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, perempuan. Ternyata yang sudah begitu lama itu kuburan, dibongkar itu jenazah perempuan gadis anaknya almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i masih utuh bagaikan baru, tidak disentuh oleh cacing tanah. Padahal kalau kita lihat itu lagu Oma Irama Subujur Bangkai, menyedihkan itu, betul nggak ya? Habis dimakan cacing tanah, yang tersisa hanya kerangka, kan begitu dalam lagunya. Allahu Akbar. Apa rahasianya? Kata almarhum Kiai Abdullah Syafi'i, karena anak gadis saya waktu masih perawannya, masih hidupnya, tidak pernah lupa membaca surat Al-Muluk setiap pada maghrib. Baca apa? Surat kata orang sini mah surat Tabarok. Surat Tabarok. Itu Allahu Akbar. Saya lihat itu benar, ada keterangannya. Man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk. Sampai seterusnya, kula lailatin, setiap malam, maka manahullahu ta'ala biha min azabil qabri. Dari ini riwayatnya Imam An-Nasai dari Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang membaca surat Tabarok, surat Al-Muluk setiap malamnya, maka dia akan dicegah daripada azab kubur. Ya, jenazahnya diselamatkan dari cacing tanah. Masya Allah, luar biasa. Amin amin ya robbal alamin. Yang terakhir, yaitu yang dapat menerangi alam kubur, yang dapat yang menerangkan alam kubur, yaitu adalah membaca tasbih. Membaca tasbih. Apa itu tasbih? Subhanallah. Kalau tahlil, la ilaha. Kalau alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau hauqalah, la haula. Ta'awuz, a'udzubillahi minas. Ini tasbih, subhanallah. Boleh kalau mau dilengkapi subhanallah, alhamdulillah, wala ilah. Ini lebih lengkap karena tasbih ini adalah zikirnya para malaikat Allah. Barang siapa yang banyak berzikir, maka dia akan diterangi alam kuburnya oleh Allah Subhanahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, kalimatani khafifatani fil lisan wasakilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat zikir yang ringan di mulut, diucapkan ringan, tapi berat timbangannya di akhirat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ringan di mulut, diucapkannya ringan sebetulnya, dan berat timbangannya di akhirat. Dan kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kalimat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tadi ada tahlil dibaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau perlu ditambah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini zikirnya para malaikat yang dianjurkan dibaca waktu sahur menjelang subuh, waktu tahajud. Maka insya Allah akan mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca tuh 100 kali setiap menjelang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini zikirnya para malaikat Allah. Jadi banyaklah membaca tasbih. Yang terakhir tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu supaya minta dijauhkan dari azab kubur. Nah, ini ada sebuah doa yang dianjurkan dibacanya itu setiap setelah membaca tasahud akhir. Setelah membaca tasahud akhir, tahiyat akhir.
Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ini disunahkan dibacanya setelah membaca tasyahud akhir. Iza farogo ahadukum minat tasyaduhil akhir falyata'awaz billah bi arba'in. Kata Nabi begitu. Barang siapa yang telah selesai membaca tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, min azabil qabri. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Yang kedua, min azabin nar, dari neraka jahannam, dari neraka. Yang ketiga adalah daripada fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, mintalah perlindungan daripada jahatnya, yaitu fitnah Dajjal akhir zaman. Jadi ini kita banyak berdoa ya. Boleh dibacanya yaitu setelah tasyahud akhir, boleh juga dibaca pada shol. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, aku berlindung kepadamu daripada neraka jahanam, aku berlindung kepadamu daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan juga aku minta perlindungan daripada fitnahnya Dajjal. Insya Allah kalau ini kita amalkan 4 ini, insya Allah nanti alam kubur kita diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam kubur kita ini akan diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal. Mari kita baca Fatihah buat almarhumah yaitu Hajar Rohana binti Husin. Ini pun di pesantren didoakan karena beliau salah satu jamaah hari Rabu ya, ibu-ibu, jadi udah didoakan bersama di majelis taklim Darul Amanah, dan juga pengajian bulanan wali santri ratusan santri dengan ratusan wali santri kemarin juga hari Minggu sudah didoakan. Insya mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya, diterima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan ya, apalagi daya yatim piatu ya. Semuanya kita harus memperhatikan, terutama saudara-saudaranya senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu. Kita yang masih hidup mudah-mudahan bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran bahwa kita juga suatu saat akan dijemput oleh Allah dengan kematian. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu doa husnul. Allahumma yassir lana inda khurujuruhina bi qauli la ilaha il. Ya Allah, mudahkanlah kami di saat ruh kami dicabut, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha il. Man mata wa qala akhiru la ilaha illallah jannah. Barang siapa yang meninggal dunia, ucapan terakhirnya di dunia bukan ucapan dunia, tapi ucapan tauhid, ucapan iman la ilaha illallah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya berpesan kepada keluarga almarhum almarhumah, karena orang tuanya udah nggak ada dua-duanya, jangan malu-malu kalau ada apa musyawarah dengan encang-cingnya dengan saudaranya, jangan diam ya, begitu. Jadi insyaallah ya nanti pasti ada jalan keluarnya insyaallah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.